pembahasan kita ya. Jadi ketika kita bicara tentang apa sih konsep ibadah menurut Al-Quran, maka pertama sudah kita bahas ini. Bahwa menemukan rasa dalam ibadah. Menemukan rasa dalam ibadah maksudnya bahwa ibadah kita bukan dipaksa, tapi ibadah kita adalah pilihan. Jikalau ibadah itu adalah pilihan, kenapa nggak pilih Allah dengan cinta? Kenapa masih mau dipaksa? Sampai kapan mau dipaksa ngaji? Sampai kapan mau dipaksa sholat? Sampai kapan mau dipaksa menuntut ilmu? Capek, nggak ada rasa. Ya. Jadi ini yang bagian pertama udah kita selesaikan ya kemarin ya, kita katakan. Kemudian bagian kedua kemarin kita juga udah bahas, apa bagian keduanya? Ilmu membuat hati bercahaya, kemudian jatuh cinta. Itu kenapa Allah muliakan para ulama. Allah angkat derajat para ulama. Orang kaya nggak Allah angkat. Ya. Orang cantik nggak Allah angkat. Tapi yang Allah angkat adalah orang yang ulama, yang tahu tentang Allah, tahu tentang Rasulullah, tahu tentang agama Islam. Ya, jadi masya Allah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Subhanallah. Begitu tingginya derajat ulama. Jadi kalau kita punya ilmu, jangan rendahkan diri kita dengan menjadi pencinta dunia. Karena Allah sudah angkat kita dengan ilmu, kenapa merendahkan diri dengan ilmu kita juga? Nah, itu juga ya. Nah, kemudian terakhir, yaitu obat hati kembali kepada Allah. Jadi ini berkontinu ya sebenarnya. Oke, kita nggak apa-apa, kita bahas sedikit demi sedikit dari topik pertama, 2, langsung ketiga ya. Oke. Nah, perhatikan. Ini yang kemarin bagian pertama kita ya, ibadah itu adalah pilihan, maka pilihlah Allah dengan cinta. Kita akan katakan kemarin apa? Ini ngulang-ngulang ya bagi yang sudah mendengarkan. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Aku perintah beribadah dengan aku minta beribadah. Kemudian kita sepakat sudah katakan bahwa ibadah kita itu bentuknya pilihan, bukan dipaksa. Oke, kemarin Ustazah punya kelas ya dengan anak-anak remaja. Alhamdulillah, Allah bagi juga dakwah ini untuk para remaja. Itu para remaja ternyata kritisnya luar biasa. Dia bilang apa? Ustazah, kita ini dipaksa. Wah, dia dengan seriusnya mengatakan dipaksa. Katanya Ustazah kita dipaksa pakai jilbab. Habis itu kita ditakut-takuti dengan neraka. Ini gimana nggak dikasihin pencerahan gitu ya? Anak remaja bilang dipaksa. Tahu kan sendiri Ustazah siapa yang suka maksa-maksa, siapa yang suka yang suka nakut-nakutin kita. Ya itu yang orang-orang yang religius itu katanya gitu. Subhanallah. Ustazah dengerin curhatan para remaja. Mungkin ibu-ibunya juga pada bingung mau ngejawabnya apa. Ya? Terus Ustazah bilang, kalau memang benar pakai jilbab itu dipaksa, Ustazah tanya ya, apakah semua umat Islam pakai jilbab? Enggak. Terus Ustazah tanya, di rumah kamu, tetangga kamu ada nggak perempuan yang Islam tapi nggak pakai jilbab? Ada. Ada Ustazah. Itu tanda nggak dipaksa. Kalau dipaksa semua orang Islam harus pakai jilbab. Itu satu Ustazah bilang. Terus yang kedua Ustazah tanya lagi, ada ulama mana yang kalau nggak pakai jilbab, dia bawa pisau ke rumah kita, bawa pedang gitu. Kamu kalau nggak pakai jilbab mati. Masya Allah, nggak ada. Cuma dibicarakan tentang azabnya, nerakanya. Ustazah bilang di dalam Al-Quran tuh ceritanya tentang neraka. Apa salahnya ulama itu kalau menyebutkan nerakanya Allah? Karena ulama juga akan bercerita tentang surganya Allah. Nah, ya. Jadi Ustazah katakan, ketika Allah cerita tentang surga, Allah juga cerita tentang neraka. Sebenarnya Allah kasih pilihan nggak? Kasih pilihan. Ibu, Allah kasih pilihan nggak? Mau pilih neraka atau surga kan? Kecuali kalau di Al-Quran tuh ayatnya cuma neraka doang. Neraka aja yang dibahas. Itu baru betul. Akhirnya dia senyum-senyum aja. Ya, kita akan tadabbur surat ini. Belum sampai lagi ke mereka surat ini. Ya, jadi nanti makanya kalau ada remaja-remaja yang perlu dicerahkan SMS Ustazah. Sekarang Ustazah lagi juga giat untuk menampilkan anak-anak muda, silakan ikut berkajian juga. Mana tahu mereka jatuh cinta, dan kalau mereka sudah jatuh cinta, mereka jadi penerus kita. Ya, jangan sampai anak-anak kita ini hanya tahu film aja, hanya tahu lagu aja.
Nggak tahu perjuangan bagaimana para pemuda dulu di zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi sudah kita katakan memang betul bahwa Islam itu, ya, Allah memerintahkan kita betul. Allah perintah kita sholat. Allah perintah kita pakai hijab. Allah perintah kita berzakat dan lain sebagainya. Tapi bentuk perintah Allah lagi-lagi sampai ke kita adalah pilihan. Nggak ada ceritanya Allah itu kalau ada orang yang nggak sholat lalu Allah haramkan udara. Mati dong. Iya. Ya, berarti yang di dunia ini siapa? Ya cuma umat Islam. Yang lain mana Ustazah? Dah nggak ada dapat udara. Mati dah. Subhanallah. Kita lihat ada orang yang nggak menyembah Allah. Siang malam asik bermaksiat, menzalimi orang lain. Kenapa tidurnya paling nyenyak? Ya, tidurnya nyenyak, makannya enak, badannya sehat, nggak ada kekurangan apapun. Nah, ini bertanda bahwa Allah nggak pernah memaksa. Ketika Allah suruh beribadah, maka bentuknya memang perintah. Tapi sampai ke kita, Allah kasih pilihan. Mau beribadah atau tidak beribadah. Dan ini yang kemarin kita sudah bahas. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa suka beriman. Siapa tidak suka, silakan kafir. Masya Allah. Jadi berarti secara umum kita katakan ibadah kita adalah dengan pilihan. Maka jangan pernah mau lagi maksain diri. Capek ya, penat. Nah, ada orang Malaysia di sini jadi Ustazah campur-campur. Oke, penat itu bahasa Melayu ya. Ya capek. Jangan katakan bahwa kita dipaksa sholat. Makanya itulah kenapa sholat 4 rakaat capeknya luar biasa. Karena kita nggak menghadirkan hati kita di dalam sholat itu. Jangan dikatakan baru setengah halaman saja kita sudah ngantuk. Dan kemarin sudah kita katakan kalau yang datang dipaksa ke kajian ini memang nggak enak banget. Karena waktunya sudah waktu untuk istirahat, terus kok dipaksa lagi. Nah, Masya Allah. Nah, jadi kalau kita sudah sepakat bahwa ternyata ibadah itu adalah pilihan, maka Allah suruh kita milih. Maka ketika Allah menyuruh kita memilih, maka Allah harus menyediakan kita alat untuk memilihnya. Maka kemarin kita sudah katakan apa alat untuk memilihnya? Akal. Ya nggak? Ya. Ini yang menjadikan manusia istimewa. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Saking istimewanya akal. Dalam surat Ar-Rahman ya, ibu-ibu yang mungkin mau mengulang kembali ya. Dalam surat Ar-Rahman, Allah dahulukan pengajaran Al-Quran daripada penciptaan manusia. Padahal semestinya kita ini dicipta dulu, baru diajarkan Al-Quran. Tapi Masya Allah, Allah balik ayatnya. Diajarin Quran dulu baru penciptaan manusia. Kenapa? Karena urusan mencipta bagi Allah biasa. Sementara pengajaran Al-Quran yang mengaktifkan akal, yang membuat hati jatuh cinta, ini adalah luar biasa. Dan ini juga alasan kenapa para malaikat disuruh sujud kepada manusia. Karena Allah tahu betul manusia diberikan oleh Allah akal, akalnya akan diajak berpikir, dan ketika dia berpikir hatinya akan jatuh cinta, dan kalau dia sudah jatuh cinta bahkan para malaikat merasa cemburu luar biasa. Kok bisa makhluk yang begitu lemah, makhluk yang sangat-sangat rentan dengan penyakit, dengan musibah, tapi kok kalau sholat bisa berpuluh-puluh rakaat? Ya, Rasulullah saja itu dari ba'da Isya pernah sholat tahajud dari ba'da Isya sampai menjelang subuh, ibu-ibu. Siapa yang kuat? Sayyiduna Utsman bin Affan 1 rakaat sholat 1 kali khotam. Siapa yang tahan berjam-jam untuk mengkhotam Al-Quran 1 rakaat? Kalau enggak karena jatuh cinta enggak bakal bisa, enggak akan sanggup melakukan hal itu. Jadi Masya Allah, ini yang dikatakan keistimewaan daripada akal ya, keistimewaan akal. Nah, kemarin sudah kita sepakat juga bahwa akal itu letaknya di mana? Di hati ya, bukan di otak. Iya, di hati. Berarti yang dinamakan akal ya, di dalam Al-Quran kan akal ini sebenarnya ada 2 ya. 1 alatnya, berarti otak. Yang berpikir kan otak kan biasanya ya. Oke. Yang kedua fungsinya, proses berpikir. Oke, yang selalu dimention Allah bukan akal yang artinya otak. Karena udang pun punya otak. Ya, Mbak Acel makan nggak otak udang atau otak ikan? Ya, jadi otak udang, otak ikan tuh diajak berpikir nggak coba? Nggak mungkin dia berpikir. Nah ya, jadi yang dimention oleh Allah akal itu adalah dia fungsinya.
Nah, yang dibuat oleh Allah akal itu apa? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yatazakkarun. Jadi kalau kita katakan kami ini orang yang berakal, maksudnya adalah kami ini orang yang memikirkan ayat-ayat Allah. Kami yang memikirkan. Nah, ya, itu yang dinamakan. Nah, kemudian dikatakan akal itu tempatnya di mana? Hati. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalwa. Perhatikan. Tadabbur ini kan proses berpikir, ya enggak? Tadabbur proses berpikir. Dan Allah ketika bicara tentang proses berpikir, Allah nggak katakan apakah otakmu kamu kunci? Enggak. Allah katakan apakah hatimu kamu kunci? Berarti tempatnya akal adalah hati, bukan otak. Berarti kalau kita katakan berpikir, sepatutnya pikirannya harus sampai ke hati. Berarti menyentuh hati. Nah, ketika hati tersentuh bisa jatuh cinta tidak? Hah? Hati tersentuh bisa jatuh cinta? Jatuh cinta. Jatuh takut nggak? Jatuh cinta. Takut. Oke, berarti kalau ditanya, kenapa harus berkajian? Kenapa harus tadabbur Al-Quran? Coba ibu-ibu nih di sini, apa alasannya datang ke sini? Karena cinta kepada Allah. Ya, sebenarnya belum lagi cinta itu hadir. Tapi berharap dengan kajian ini menemukan cinta. Karena terkadang kita datang ke sini memang hati kita masih memang belum jatuh cinta, tapi ketika kita mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an, ya, bertambah cinta itu. Karena apa? Ketika kita bertadabur, kita akan berpikir, dan ketika kita berpikir, dia akan menggerakkan hati, baru hatinya jatuh cinta. Makanya nanti perhatikan hati kita ya. Hati sebelum tadabur dengan hati setelah tadabur, kira-kira ada perubahan tidak? Kalau misalnya Ustazah tanya, ada perubahan nggak? Enggak, sama aja Ustazah. Nah, lebih baik besok nggak usah ikut lagi. Paling juga nggak usah diomongin, nggak usah ikut lagi. Besoknya nggak muncul lagi. Karena nggak ada yang bergerak di hati. Tapi mungkin ada yang bergerak, tapi mungkin sibuk ya. Oh, itu lain lagi ceritanya. Tapi yang kita inginkan bahwa kita ini bergerak hati, kita ini senang hati kita ini jatuh cinta, makanya kita akan mulai lagi bermujahadah. Seperti itu orang yang jatuh cinta. Jadi nggak apa-apa, kita dalam tadabur ini pelan-pelan kita akan merasai ibadah kita. Mudah-mudahan. Ya. Nah, kemudian juga Ustazah katakan, alasan karena kita berpikir, kemudian kita jatuh cinta, inilah yang membuat kita menjadi istimewa. Nanti kita lihat nih surah Al-Baqarah ayat 33-34. Ternyata ketika Allah menyuruh Nabi Adam, ya, menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, itu kemarin yang Ustazah tanya, kita harus muhasabah diri ya. Kenapa makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya ini, yang selalu menumpahkan darah, kemudian juga merusak, kenapa yang dijadikan khalifah? Nah, pertanyaan malaikat ini semestinya pertanyaan kita juga, dan ternyata apa jawabannya? Allama, mengajarkan. Masya Allah. Allah ingin katakan kepada para malaikat, ada yang istimewa dari makhluk yang lemah luar biasa ini. Memang kalau mau dibandingin dengan malaikat, kita nih kalah jauh nggak? Kalah jauh nggak dengan malaikat? Oh, kalah jauh. Jangan ditanya ya, ibadahnya malaikat dengan ibadahnya kita. Masya Allah, jauh sekali. Tapi Masya Allah, karena proses berpikir kita yang menggerakkan hati, kemudian kita jatuh cinta, ini yang dilihat Allah. Makanya seandainya nih, hidup sekedar hidup, nggak bersentuhan dengan Al-Quran. Kalau hidup sekedar hidup, tapi tidak pernah mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, sehingga hati jatuh cinta, untuk apa hidup ini? Kita akan sama saja dengan alam semesta yang nggak punya rasa. Nah, ya, jadi silahkan difungsikan hal yang paling berharga di dalam hidupnya, hal yang paling berharga dalam diri kita, bahwa yang berharga dari kita bukan fisik kita, tapi yang berharga dari kita adalah hati kita, tempatnya jatuh cinta. Jadi kalau sepanjang hidup ini hanya memikirkan dunia, hanya mencintai makhluknya, sepatutnya itu dipertanyakan lagi, kemana kita? Kenapa hati tidak jatuh cinta? Jadi mudah-mudahan dengan proses tadabur kita ini, mudah-mudahan kita benar-benar ya. Oke, kemudian masuk lagi, ini kemarin yang kita katakan ya, hamba itu kalau di dunia dia diberi pilihan, tapi kalau di akhirat dia dipaksa. Oke, ada yang terbuka itu tolong ditutup ininya, audionya. Oke, ini kita lewatkan ya. Oke. Nah, terus kemudian kita masuk kepada ibadahnya alam semesta ya. Kemarin bahas nggak ini, Bu Nuryani? Lupa Ustazah. Bahas ya? Belum. Ibadahnya alam semesta. Belum. Oke.
Belum ya di sini ya? Oke. Belum. Berarti belum masuk obatnya ini. Nanti setelah ini ya. Oke, tadi itu kan sudah kita rangkum ya apa yang sudah menjadi kajian kita sebelumnya, bahwa ternyata ilmu itu yang membuat hati jatuh cinta. Karena proses berpikir sebenarnya itu adalah ilmu. Ya, berkajian, belajar, mengajarkan Al-Qur'an itu adalah ilmu. Dan kita katakan bahwa karena manusia itu diberi pilihan. Ya, maka alat memilihnya adalah akal. Dan ketika manusia dikasih pilihan, berarti dia diberi konsekuensi. Dia harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Kalau dia memilih Allah, maka dia lebih hebat daripada para malaikat. Tapi kalau dia memilih selain Allah, maka dia lebih rendah daripada hewan. Jadi manusia ini nggak ada ceritanya setengah hewan, setengah malaikat. Dia harus pilih. Mau jadi lebih hebat daripada malaikat, karena apa? Dia mencintai Allah dengan pilihannya, padahal dia punya kesempatan untuk tidak memilih Allah. Tapi ketika dia memilih Allah, dia lebih hebat dari para malaikat yang dipaksa. Nah, ketika dia tidak memilih Allah, padahal dia punya alat untuk memilih Allah, maka dia lebih rendah daripada hewan. Itulah manusia. Ya, itulah manusia. Nah, sekarang kalau kita katakan ibadahnya jin dan manusia itu adalah diberi pilihan, berarti kebalikannya. Ibadah alam semesta bagaimana? Ibadah alam semesta gimana? Maksudnya Dipaksa. Dipaksa. Bagaimana cerita Allah memaksa? Bagaimana cara Allah memaksa alam semesta? Kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 44. Perhatikan ini. Jadi, kenapa kita harus tahu ibadahnya alam semesta? Supaya kalau ada muncul di hati rasa bangga, rasa sombong, yang mengatakan, aku ini banyak ibadah, nah maka compare ibadah kita dengan alam semesta, pasti malu sendiri. Karena kita tuh tidak ada apa-apanya ibadah kita kalau tuh main banyak-banyakan ya. Nggak ada apa-apanya sama sekali dibandingkan alam semesta. Coba perhatikan ayatnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu, berarti segala sesuatu tanpa terkecuali, mungkin kecuali jin dan manusia, karena dia diberi pilihan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu bertasbih dan bertahmid. Tapi engkau wahai manusia tidak paham bagaimana tasbih mereka. Berarti kan yang dikecualikan adalah manusia ya. Seolah-olah Allah ingin berkata, hai manusia, segala sesuatu selain engkau itu bertasbih dan bertahmid. Tapi kamu yang tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih, bertahmid. Berarti tasbih dan tahmid ini kita katakan ibadah nggak? Kita katakan ibadah. Oke, sekarang macam mana mau menafsirkan bahwa alam semesta beserta isinya ini bertasbih dan bertahmid kepada Allah? Yang mudahnya, sekarang kita coba konsep ibadah dulu. Ini Ustazah buat simpel aja ya. Kalau kita katakan ibadah itu ikut aturan, cocok nggak? Cocok. Cocok ya. Lihat, menjalani perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu kan aturan. Ya. Sekarang di rumah aja ada aturan nggak? Ada. Kita punya perintah yang harus ditaati anak kita. Kita juga punya larangan yang nggak boleh dibuat oleh anak kita. Iya kan? Kita pun buat aturan di rumah. Bagaimana kalau melanggar aturan? Kena sanksi. Nah ya, jadi Masya Allah. Sekarang kita buat simpel saja. Ibadah itu adalah ikut aturan. Sekarang di bumi ini, di langit dan bumi dan beserta isinya, siapa yang tidak ikut aturan? Hawa nafsu. Siapa yang nggak ikut aturan di sini? Siapa yang kerjaannya selalu ikut kata hatinya? Kalau nggak jin manusia. Iya. Ya nggak? Cuma dua orang ini aja, dua makhluk ini aja yang nggak ikut aturan. Ya, kalau kita katakan siapa yang membuat dunia ini kacau balau kalau nggak jin manusia? Kadang dia kerja sendiri, jin sendiri, manusia sendiri. Kadang mereka berkolaborasi bersama-sama. Itulah makanya terjadi penumpahan darah. Itu namanya terjadinya perusakan. Apakah alam semesta bisa merusak? Tak boleh. Tidak akan pernah bisa. Jadi kerjaan yang merusak cuma jin dan manusia. Nah, kenapa manusia dengan jin boleh merusak? Karena mereka makhluk yang diberi pilihan. Sementara alam semesta nggak ada pilihan. Coba sekarang perhatikan, matahari pernah nggak dia nggak ikut aturan? Nggak Dia akan bilang, ya Allah aku mau istirahat dulu ya hari ini, ya Allah nggak memunculkan diri.
Gawat nggak kita? Awat dari Masya Allah, ya nanti jam 10 malam loh, mataharinya kemana? Dia bilang, masa manusia aja yang boleh lambat, kami juga harus lambat. Nah, jadi kalau matahari nggak ikut aturan, bintang nggak ikut aturan, gunungnya nanti bilang, aku mau melangkah 3 langkah. Ya, nggak akan ada pernah terjadi seperti itu. Jadi berarti gerakan langit, bumi beserta isinya, kalau mereka bergerak, itu karena izin Allah. Makanya jangan terlalu takut dengan gempa bumi ya, dengan dengan banjir, itu semuanya perintah Allah. Ya, ketika kita bermaksiat, ketika kita merusak buminya, ya Allah perintahkan makhluk-makhluknya untuk bergerak. Nah, zoharul fasadu fil barri wal bahar, terjadi kerusakan di daratan, di lautan, kan karena tangan-tangan kamu, wahai manusia. Jadi Allah izinkan mereka membuat perubahan karena tangan-tangan kita yang melakukannya, ya. Jadi berarti kita sepakat ya, alam semesta beserta isinya ikut aturan. Nah, hanya manusia dan jin saja yang tidak ikut aturan. Makanya di sini kita lihat ibadahnya alam semesta. Lagu. Oke, lihat ibadahnya alam semesta. Kita boleh temukan di 7 surat. 1 surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat As-Saff, surat Al-Jum'ah, surat At-Taghabun. Ini semuanya 5 surat ini, 1, 2, 3, 4, 5. Ini semuanya bicara tentang tasbihnya alam semesta. Nanti huruf yang ke-6 ini, surat ke-6 ini tasbihnya manusia. Yang seperti yang terakhir ini nanti usah jelaskan. Dia tidak berkait dengan pelaku dan dia tidak berkait dengan waktu. Oke, ya. Kita langsung masuk aja. Ini biasanya kalau kita tadabbur nih cari sendiri nih. Tapi alhamdulillah kalau ada slide ini Ustazah bantu mencarinya. Biar cepat. Oke, coba lihat di sini. Tapi nggak ada terjemahannya ya. Nggak apa-apa, nanti Ustazah terjemahkan. Baca terjemahin. Mbak Acel yang mau terjemahin ya. Oke. Coba perhatikan surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr, surat As-Saff. Kalau ditanya bagaimana sih ibadahnya alam semesta, Allah menggunakan kata sabbaha. Sabbaha, sabbaha. Kalau kita belajar bahasa Arab yang namanya sabbaha ini fi'lun madi, yang berbicara tentang waktu yang sudah terjadi. Atau past tense ya, kalau dalam bahasa Inggris past tense, bicara tentang masa lalu. Ya, coba lihat. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih kepada Allah segala apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Coba lihat Al-Hasyr As-Saff, sama tak ayatnya? Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masya Allah, 3 surat yang berbeda tapi redaksinya ayatnya sama. Sabbaha, sabbaha, sabbaha. Jadi kalau Ustazah tanya, sejak kapan alam semesta bertasbih dan bertahmid? Kita akan katakan, sudah lebih awal lagi. Sudah sejak dulu kala. Sejak kapan? Sejak manusia belum dicipta, alam semesta telah bertasbih dan bertahmid. Ya. Subhanallah. Bahkan ada dalam satu riwayat mengatakan, penciptaan langit dan bumi itu sudah ada 40.000 tahun sebelum manusia dicipta. Subhanallah. Jadi momen banyak-banyak kan, lihat dulu gerakannya dedaunan, lihat gerakan pasirnya, lihat gerakan bebatuannya. Mereka semua bertasbih dan bertahmid tanpa berhenti. Nah, itu nanti ya. Jadi kalau ngerasa lebih banyak pahalanya, lebih banyak ibadahnya, lihat aja gerakan alam semesta. Mereka tak pernah berhenti beribadah. Ya. Kemudian perhatikan lagi dalam surat Al-Jum'ah dengan surat At-Taghabun. Nanti cari dan buktikan ya. Itu Allah menggunakan kata-katanya bukan sabbaha tapi yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sama tidak? Yang diubah Allah kan cuma yusabbihu ya. Ya. Yang di sini semuanya sama tuh, lihat tuh. 1 2 3 4 ini semua sama. Kemudian dalam surat At-Taghabun juga yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sama juga. Berarti yang beda yusabbihu.
Sekarang yusabbihu dalam bahasa Arab kita artikan adalah fi'lun mudhari', yaitu yang kita sebut dalam bahasa kita atau dalam bahasa Inggris present, continuous, future. Berarti fi'lun mudhari itu mengikut 3 waktu. 1 present saat ini, kemudian continuous berulang-ulang, berkontinu, kemudian future akan datang. Jadi sekarang kalau kita tanyakan, Ustazah, alam semesta itu, langit dan bumi beserta isinya itu kapan sih bertasbihnya, bertahmidnya? Sekarang mereka sedang bertasbih. Present. Continuous. Apakah mereka pernah berhenti? Enggak pernah berhenti sama sekali. Karena mereka terus menerus bertasbih. Dan kalau kita katakan sampai kapan? Sampai yang akan datang. Sampai Allah menghentikan gerakan tasbih mereka, baru mereka berhenti. Subhanallah. Jadi kalau ditanya alam semesta bagaimana ceritanya ibadahnya? Sejak dulu kala sudah beribadah. Sekarang beribadah, setiap saat beribadah, sampai ke depan beribadah, sampai Allah menghentikan gerakan mereka, mereka berhenti. Subhanallah. Ketika alam semesta semuanya beribadah kepada Allah, indah tidak alam semesta ini? Bunga-bunganya, gunung-gunungnya, lautannya, sungainya. Ketika semuanya ikut aturan Allah, cantik nggak dunia ini? Datang kumpulan manusia, datang kelompok jin, kelompok manusia yang aman-aman, yang indah-indah itu berubah. Karena mereka berdua itu yang tidak ikut aturan. Seandainya seluruh jin dan seluruh manusia mengikut aturan Allah, maka Allah akan datangkan keberkahan di buminya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke ayat yang satunya lagi, Al-A'la. Perhatikan. Sabbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kira-kira Ustazah tanya nih. Sabbih, bertasbihlah. Siapa ini ayat ini? Untuk alam semesta kah? Untuk manusia. Nah, siapa manusia itu? Khalifah di muka bumi. Coba sekarang kita belajar bahasa Arab dulu. Mbak Acal, ini sabbih kan fi'lul amr untuk mufrad ya? Seorang. Ya, oke. Karena Mbak Acal yang paham bahasa Arab nih. Saya tanya dulu ke Mbak Acal. Yang lain-lain nyimak aja ya. Oke, Mbak Acal. Ini fi'lul amr kan ya? Ini fi'lul amr kan? Kalau kita bilang ini fi'lul amr untuk satu orang kan? Ya, Oke, sekarang siapa satu orang yang disuruh bertasbih nih? malaikat. Malaikat. Ini malaikat masuk di yang 1, 2, 3, 4, 5 ini. Karena malaikat dalam kategori alam semesta. Selain jin dan manusia. Coba, siapa satu orang yang disuruh bertasbih? Siapa yang mau jawab? Kak Zai mau jawab? Nabi Muhammad. Nabi Adam. Betul sekali. Kan ya? Kan di sini kan disebut sabbih ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia. Ya Rasulullah, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Karena Al-Quran ini kan semestinya untuk Rasulullah. Kemudian ternyata bukan hanya untuk Rasulullah, untuk umatnya. Makanya Rasulullah katakan pegang Quran, pegang hadis. Iya kan? Oke. Sekarang kita katakan berarti kalau misalnya ayat ini bicara tentang Rasulullah, berarti Rasulullah mewakili manusia. Nah, sekarang nih kita lihat bedanya ya. Ketika Allah bicara tentang alam semesta, Allah menggunakan past tense. Fi'lun madhi. Ketika Allah bicara tentang ibadahnya alam semesta, Allah juga menggunakan present tense. Continuous, future. Ya, subhanallah. Allah berbicara tentang alam semesta, Allah menggunakan kata kerja masa lampau, masa sekarang, berkontinu dan akan datang. Tapi ketika Allah bicara tentang tasbihnya manusia, ibadahnya manusia, Allah bicara tentang apa? Pakai apa? Fi'lul amr, kata perintah, instruction. Coba beda kan? Beda nggak? Oke, sekarang Ustazah tanya, kenapa kalau sama manusia fi'lul amr, kata perintah? Kenapa coba? Siapa mau jawab? Kenapa kalau sama manusia yang disuruh yang ada fi'lul amr, instruction? Kenapa tidak langit dan bumi disuruh tadi?
Manusia Karena selalu tujuannya membantah. sebagai khalifah di muka bumi. Jadi khalifah. Oke. Terus siapa lagi yang mau jawab tadi? Kak Zai mau jawab? Manusia selalu beralih, diberi pilihan. Diberi pilihan. Jadi kalau diberi pilihan dia lebih bagus diperintah ya. Ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau jawab? Kenapa manusia dibilang pakai instruction, pakai fi'lul amr? Kenapa? Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, ini kan namanya proses tadabur. Jadi silakan memikirkan ayat-ayat Allah. Nah, ini yang kita katakan proses tadabur. Kalau yang lain dipakein fi'lul madi, fi'lul mudhari, kenapa kalau manusia pakai fi'lul amr? Kata perintah. Manusia Nah, ada. manusia ini banyak juga. Karena diberikan akal. Karena manusia diberikan akal. Oke, ada lagi yang mau jawab? Kenapa alasannya manusia pakai fi'lul amr, pakai instruction, diperintah? Satu, manusia paling sedikit tasbihnya. Oh. Tadi kan kita katakan, langit bumi beserta isinya sudah dicipta duluan kan dari kita. Satu, kita sudah kurang di situ, kurang cepat. Yang kedua, ketika alam semesta tanpa henti bertasbih dan bertahmid, apa kerja manusia? Kadang bertasbih, kadang enggak. Ya, terkalau lagi ingat bertasbih, kalau dapat masalah bertasbih, kalau dapat nikmat diam aja. Masya Allah. Karena manusia satu, sedikit tasbihnya. Yang kedua, manusia juga kadang ingat, kadang tidak. Akhirnya perintahnya adalah fi'lul amr, instruction. Tapi tadi ya dikatakan, meskipun dia adalah kata perintah, tapi kembali lagi ke manusia itu bentuknya pilihan. Oke, sudah selesai ya sampai di sini. Ini kalau kita bilang, kalau kita katakan bahwa ibadah itu tadi ya semuanya perhatikan di sini. Ustazah mau ngebahas di sini. Fi'lun madhi, mudhari, amr. Ini kan kalau kita sebut adalah kata kerja. Kata kerja, betul nggak? Ya, Kata kerja ya. Oke. Sekarang perhatikan kata kerja dia akan berhubung satu pelaku, yang kedua waktu. Benar tak? Tadi ya misalnya kita tanya gini. Sekarang kita tanya. Tadi Allah berbicara tentang fi'il madi, mudhari, amr. Ustazah tanya, kalau fi'il madi tadi siapa yang melakukannya? Alam semesta. Bila dilakukan masa lampau. Oke, dia punya pelaku, dia punya waktu. Oke, sekarang kita masuk lagi yusabbihu. Siapa yang melakukan? Alam semesta. Bila dia melakukan, kapan dia melakukan? Present, continuous, future. Sekarang fi'lul amr. Kata kerja perintah. Siapa yang suruh? Manusia. Kapan harus dilaksanakan? Saat ini juga. Karena bentuknya perintah. Sekarang, ada satu lagi tasbih yang tidak berkait dengan waktu dan tidak berkait dengan pelaku. Kira-kira di mana tasbih yang tidak berkait dengan waktu dan pelaku? Kita masih punya satu surat lagi. Surat Al-Isra ayat 17. Betul tidak? Kita punya satu ayat lagi yang belum kita bahas ya. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdih, maha suci dia yang menjalankan hambanya. Oke. Ustazah mau kita fokus ke kalimat subhana. Sabbaha itu past tense. Yusabbihu present continuous future. Sekarang sabbih instruction. Semuanya kata kerja berhubungan dengan pelaku dan waktu. Ada satu yang tidak berhubungan dengan pelaku dan tidak berhubungan dengan waktu, yaitu masdar kita sebut dalam bahasa Arab, yaitu kata benda. Kalau kata kerja nih misalnya gini ya. Kalau Ustazah katakan membaca, kita pasti akan bertanya, siapa yang baca, bila atau kapan membacanya. Betul tidak? Oke ya, membaca. Sekarang kalau Ustazah katakan bacaan. Bacaan ini kata kerja atau kata benda? Bacaan. Kata benda. Kata benda, oke. Kita perlu tahu tak siapa pelakunya dan kapan waktunya? Perlu tahu tidak? Tidak perlu. Karena dia Tidak. bicara tentang kata benda. Iya, betul sekali. Sekarang Iya. kita berandai-andai. Seandainya tidak ada pelaku
Tidak ada waktu. Kira-kira Tidak ada yang ya. Tidak ada pelaku, tidak ada waktu. Berarti hilang nggak kita ini? hilang. Hilang. Kalau Allah berkehendak ya, sudahlah, selesai. Hapus waktunya. Sudah selesai, kita ini udah nggak ada. Kalau Allah hilangkan waktu, selesai kita. Karena kita ini ada pada waktu. Masya Allah. Seandainya Allah katakan hilanglah semuanya. Langit, bumi, beserta isinya, jin, manusia, hilang semuanya. Kira-kira Ustazah bertanya, apakah tasbihnya masih ada? Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat ini nih. Ya, apakah tasbih itu bergema? Masih tetap Ketika manusianya tidak ada? Kenapa? Alam semesta sudah makhluk yang lain. Makhluk yang lain tuh kita hilangkan juga kan karena berkait dengan waktu kan. Kalau ada waktu pasti ada pelaku. Kalau waktunya sudah dihilangkan selesai semuanya. Berarti apa? amat. Nih, kita punya satu lagi, subhana. Saya ingin katakan, meskipun manusia tidak ada, meskipun alam semestanya tidak ada, tapi tasbihnya tetap bergema. Karena apa? Allah mentasbih dirinya sendiri. Allah tak perlu pun tasbih kita. Allah tak perlu pun ibadah kita. Kita tuh beribadah supaya dapat kasih sayang Allah. Bukan membuat lebih mulia. Subhanallah. Ketika kita katakan, kenapa subhananya masdar? Masdar tadi kan Ustaz katakan kata benda. Dan dia tidak berhubungan dengan pelaku, dan dia tidak berhubungan dengan waktu. Subhanallah. Seolah-olah Allah ingin katakan, walaupun engkau tidak ada, wahai jin, wahai manusia, wahai alam semesta, aku tetap maha besar. Aku tetap maha mulia. Subhanallah. Jadi jangan merasa bahwa dengan ibadah kita maka Allah menjadi mulia, tidak sama sekali. Dengan ibadah justru kita yang menjadi mulia karena kita disukai Allah. Dengan maksiat kita menjadi rendah, hina. Karena Allah tidak menyukai kita, Allah marah ke kita, Allah tidak mau urus lagi kita. Jadi Masya Allah. Ini yang kita katakan. Makanya perhatikan, kenapa dalam surat Al-Fatihah, coba lihat, Al-Fatihah itu menggunakan masdar kan? Alhamdulillah. Dia tidak mengatakan kami bertahmid. Karena ketika kami berarti berhubungan dengan waktu dan pelaku. Sementara Allah ingin katakan, aku akan dipuji walaupun kamu tidak ada. Aku akan ditasbih walaupun kamu tidak ada. Kenapa? Karena Allah boleh memuji dirinya sendiri, karena Allah boleh mentasbih dirinya sendiri. Subhanallah. Nanti kelak ya, ibu-ibu sekalian, nanti di hari kiamat, itu Allah matikan semuanya. Yang paling terakhir mati adalah malaikat yang mencabut nyawa. Kata Allah, wahai malaikat cabut nyawa, sekarang kamu yang mati. Ketika semuanya menghadapi kematian, siapa yang ada? Cuma Allah. Maka di situ terdengarlah suara, ada di dalam Al-Quran. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Tidak ada jawaban. Allah ulangi lagi. Limanil mulkul yaum. Hari ini siapa yang berkuasa? Nah, kemudian Allah menjawab, lillahi wahidil qahar. Hari ini yang berkuasa hanya Allah. Allah sendiri yang menjawab. Jadi ingin kita katakan, Masya Allah, sebenarnya ibadah kita untuk kita. Sebenarnya ibadah kita kembali pada kita. Jadi untuk kemaslahatan kita. Jadi ini ya yang dimaksud dengan tasbihnya alam semesta. Sekarang kalau kita mau compare tadi ya, mau kita bandingkan, jauh nggak jarak kita atau beda kita dengan ibadahnya alam semesta? Jangan dibandingkan, jauh banget, jauh banget. Jadi kalau misalnya ada rasa-rasa tuh di hati ya, compare aja dengan meja, ya dengan handphone kita, itu handphone dia beribadah. Dia tak boleh jalan sendiri kan? Ada handphonenya melayang-layang sendiri. Karena padahal dia pengen juga tuh melayang-layang gitu ya, jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi itulah tabiat handphone. Kalau dia diletak di atas meja sampai hari kiamat dia akan seperti itu. Meja kita, ya semua alam semesta ini tidak bergerak kecuali Allah gerakkan.
Dan itulah ibadah mereka, karena mereka ikut aturan. Kalau Allah suruh aku diam sampai hari kiamat. Makanya nggak ada ceritanya cangkir kita tuh jalan-jalan sendiri ya, mau cari angin terus keluar gitu. Kalau nggak nanti kita yang teriak. Tapi Ustazah ada tuh cangkir yang berjalan, ya itu siapa yang ngejalanin? Kalau nggak jin, manusia juga yang ngejalanin, ya kan? Karena sepatut itulah tabiatnya alam semesta. Oke, sampai di sini. Berarti kita sudah punya satu ibadahnya manusia dan jin, yaitu dengan pilihan. Pilihlah Allah dengan cinta, pergunakan akal, berpikirlah terus-menerus. Berarti kalau kita ingin katakan, yang membuat hati jatuh cinta apa? Proses berpikir. Proses berpikir itu yang kita sebut ilmu. Makanya ada orang yang mengatakan begini, yang penting sholat aja lah Ustazah. Tak perlu lah, apalah ilmu agama itu gampang lah itu. Mudah lah itu. Ya, hati-hati nih. Orang tua juga suka meremehkan ilmu agama. Alah Ustazah, insya Allah bisa kok anak kita itu. Ya Allah, kalau mereka nggak menikmati ibadahnya, bagaimana mungkin kita bisa memaksa anak-anak kita? Ya, jangankan memaksa anak, memaksa diri aja sudah penat, sudah capek. Bagaimana mau memaksa anak-anak kita? Kenapa tidak beri ilmu sehingga mereka jatuh cinta? Tuh, Ustazah katakan, sudah berhentilah memaksa anak-anak kita itu. Yang paling terpenting sekarang, bagi mereka ilmu. Dan ketika ilmu, maka hati mereka bercahaya. Masya Allah. Jangan katakan lagi ilmu agama itu nggak penting. Justru ilmu agama itu yang membuat ibadah kita itu cantik. Ya, orang yang ilmunya banyak dengan ilmunya sedikit, itu sholat mungkin sama-sama 4 rakaat. Tapi beda hatinya. Yang punya ilmu tadi mungkin 4 rakaat, tapi dia buat dengan khusyuk karena dia tahu bahwa sholatnya adalah tanda rasa syukurnya kepada Allah. Dia tahu betul bahwa dia sudah bermakrifah sebelum dia sholat. Yang tidak tahu apa-apa mungkin boleh saja sholat, mungkin lebih hebat sholatnya, mungkin bisa 10 rakaat, qobliyah, ba'diyah, semua buat. Tapi tidak ada rasa. Bahkan memasukkan rasa dengan manusia, dilihat manusia tambah hebat ibadahnya. Masya Allah. Ini yang Ustazah katakan. Makanya selalu dikatakan ilmu itu Masya Allah. Maka sekarang tujuan kita, kenapa harus menuntut ilmu? Karena ilmu membuat hati jatuh cinta dan jatuh takut. Coba lihat, ayat Al-Quran itu bicara tentang apa kebanyakan? Bicara tentang surganya, lalu kita jatuh cinta. Bicara tentang nerakanya, lalu kita jatuh takut. Bicara tentang Rasulullah, kita juga jatuh cinta. Bicara para nabi, kita jatuh cinta. Tapi bicara tentang orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, kita jatuh takut. Karena Allah detilkan siksaan untuk mereka. Allah detilkan akhlak-akhlak mereka. Masya Allah. Jadi benar sekali. Kalau kita bicara tentang Al-Quran cuma 2. Satu, dikasih kabar gembira. Yang kedua, dikasih ancaman. Itu saja. Coba lihat. Sekarang dalam hadis juga seperti itu tidak? Jadi sekarang misalnya gini, kita belajar tentang sholat. Baca aja hadis tentang keistimewaan sholat. Hati jatuh cinta dengan sholat. Kalau ternyata kita malas sholat, baca hadis yang bicara tentang akibat yang tidak sholat. Jatuhnya kita takut. Sekarang kita pilih mana? Pilih jatuh cinta apa jatuh takut? Jatuh cinta. Dua-duanya kita buat. Karena apa? Cinta kita boleh membuat kita semangat beribadah. Dan takutnya kita boleh menghentikan diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi cinta menghadirkan ibadah yang luar biasa. Sementara rasa takut menghadirkan pengekangan nafsu. Kita ini kan, kalau mau ikutkan kata hati ya, wah, maunya ngobrol, bersembang ya, maunya nonton dan lain sebagainya, nggak usah dibuat apa-apa, yang penting kita happy saja, maunya seperti itu. Tapi ketika kita tahu bahwa umur kita akan ditanya oleh Allah, ketika kita ditanya apa yang kita lakukan dengan umur kita, mulai kita takut. Nah ini yang dikatakan, tidak apa-apa, di dalam hati masukkan rasa cinta dan masukkan rasa takut. Tapi takut dengan cinta, mana yang lebih besar? Cinta. Di dalam surah Al-Fatihah, itu sudah Allah jelaskan porsinya. Ayat yang bicara tentang cinta, itu 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku maha kasih, aku maha sayang. Kenapa engkau tidak jatuh cinta, wahai hamba? Lihatlah kasih sayangku. Bahkan orang tuamu pun hadir karena aku. Subhanallah. Yang jatuh cinta dengan orang tuanya, kenapa nggak jatuh cinta sama Allah? Padahal hadirnya orang tua kalau tanpa Allah nggak akan ada. Kita bisa aja punya orang tua ngelahirin kita terus ninggalin kita.
Tapi kasih sayang Allah, dibuatnya kasih sayang itu hadir di hati orang tua. Sampai kita ketua pun orang tua nggak pernah lupa untuk kasih sayang ke kita. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku berkasih sayang wahai hamba, kamu berhak memuji aku dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi oleh Allah. Kenapa kamu harus bertamid? Karena aku Rabbul Alamin. Aku yang mengatur segala sesuatu begitu indahnya. Ku buat semua alam semesta ikut aturanku, maka engkau yang paling bahagia wahai manusia. Subhanallah. Kemudian Allah ulangi lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira-kira ini ayat-ayat buat jatuh cinta tidak? Jatuh cinta. Sepatutnya Pasti. jatuh cinta. Tapi tidak jatuh cinta Ustazah. Berarti kita terlalu banyak bicara tentang makhluknya. Sehingga hati tidak jatuh cinta. Nah, baru ayat terakhirnya bunyinya apa? Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin adalah yang menguasai hari kiamat. Coba sekarang, kalau Ustazah katakan. Kalau sudah Ustazah buka hari kiamat, kira-kira takut nggak kita? Sekarang gini aja, belum takut. Oke, Ustazah ingin katakan. Pintu pertama hari kiamat adalah kematian. Sekarang perhatikan siapa di antara kita yang sudah meninggal dunia? Belum. Ada nggak yang baru-baru ini meninggal dunia? Masya Allah. Sekarang kita lihat bagaimana mereka di kuburan. Bagaimana kalau itu kita? Takut nggak? Apa betul kita lepas dari yang namanya azab kubur? Pertanyaan para malaikat. Apakah sudah siap bekal kita kalau kita dipanggil saat ini oleh Allah? Nah, ketika kita bicara Yaumuddin, pasti akan menimbulkan ketakutan. Apalagi bicara tentang Malik yang menguasai hari kemudian, tambah menakutkan. Apalagi kalau Allah sudah katakan 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia. Allah. Macam mana tidak menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Ya. Makanya kalau dalam surah Al-Fatihah berarti ada 4 ayat, ya. Kita mulai dari ada 3 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. 3 ayat bicara tentang cinta, 1 ayat bicara tentang rasa takut. Berarti inilah porsi kita. Hati kita dibuat jatuh cinta lebih banyak daripada rasa takut. Itu sepatutnya seperti itu konsep ibadahnya. Oke, sampai di sini ya. Berarti sekarang kita katakan, sepakat tidak bahwa ilmu membuat hati jatuh cinta? Sepakat. Ya, oke. Itu kenapa kita perlu nuntut ilmu. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Nah, ini baru masuk obat hati, jatuh cinta sama obat hati ya, kita akan katakan. Oke, sekarang ini. Sungguh menakjubkan Anda beribadah tapi tidak mengenalnya. Ini berarti alangkah anehnya. Sholatnya tetap ada, sedekahnya tetap ada, tapi tidak tahu untuk apa dia beribadah. Dia tak tahu siapa yang memerintahkan dia. Dan dia tidak jatuh cinta dengan yang tidak mengenal kepada zat yang memerintahkan dia ibadah. Sekarang begini ya, ibadah itu kan hal yang paling berharga yang kita persembahkan ke orang lain kan. Karena ibadah itu adalah yang berharga dari diri kita, penghambaan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita memberikan penghambaan yang sempurna kalau kita tidak kenal orangnya? Bahkan dengan manusia saja, ketika kita mengatakan ingin memberikan kasih sayang ke dia, kita harus kenal gak orangnya? Nah, Ya. Subhanallah, ini kita akan kata, sungguh menakjubkan Anda beribadah tapi tidak mengenalnya. Bagaimana mungkin boleh tahan beribadah tapi tidak mengenal Allah? Kemudian ada lagi yang lebih menakjubkan. Anda mengenalnya tapi tidak jatuh cinta. Sudah tahu banyak tentang Allah, sudah banyak ditadaburi ayat-ayatnya, tapi masih saja tidak jatuh cinta, tapi jatuh cinta sama manusia. Kira-kira lebih aneh nggak? Kalau tadi ya, ada orang yang beribadah tapi nggak mengenal Allah, berarti dia beribadah tanpa cinta. Itu memang menakjubkan. Kok boleh ibadah seperti itu terus-menerus? Dipaksa sholat, dipaksa sedekah, dipaksa ngaji. Capek. Kenapa nggak buat hati jatuh cinta dengan ibadahnya? Padahal ketika dia jatuh cinta, maka sholatnya senang, ngajinya senang, sedekahnya pun indah, karena dia jatuh cinta. Nah, yang lebih menakjubkan sudah banyak tahu tentang Allah tapi tidak jatuh cinta. Lalu masalahnya di mana? Nah, terakhir ya, Anda jatuh cinta tapi tidak mentaati Allah. Kalau Ustazah katakan yang nomor 3 ini, kita akan katakan benar tidak jatuh cinta. Orang kalau sudah jatuh cinta taat, betul tidak? Coba sekarang, siapa yang pernah merasakan cinta? Kalau kita jatuh cinta, apapun yang akan kita buat tidak?
Walaupun susah pun kan. Demi orang yang kita cintai, kita mampu tidak berkorban? Mampu. Iya, mampu sekali, jangan ditanya. Ya. Apa kata-kata yang hebat kalau soal cinta? Oh, lautan aku seberangi, gunung aku daki. Subhanallah. Tidak ada kata mustahil bagi para pencinta. Kita capek apapun, kalau kekasih kita datang pasti kita sambut. Masalahnya ada hadir cinta atau tidak? Atau cinta itu sudah memudar? Ya, itu yang masalahnya. Nah, sekarang berarti yang nomor terakhir ini bisa kita katakan dipertanyakan cintanya, karena orang yang jatuh cinta pasti taat. Orang yang jatuh cinta pasti senang bicara tentang Allah. Orang yang jatuh cinta pasti senang mendengarkan ayat-ayat Allah. Orang yang jatuh cinta pasti senang untuk melaksanakan perintah Allah. Berarti ini kita boleh kita hilangkan yang terakhir. Bukan kita taat, tapi mungkin boleh jadi kita belum jatuh cinta, makanya masih bermaksiat. Nah, sekarang yang kedua ini yang jadi pertanyaan kita. Kenapa banyak ilmu tapi tidak jatuh cinta? Sekarang Ustaz tanya, ada tak ulama yang tidak jatuh cinta sama Allah? Ada. Cinta sama manusia? Jatuh cinta dengan kekuasaan, ada tidak itu ulamanya? Nah, ya, itu yang kita sebut ulama su. Ya, dia bahkan membuatkan ayat untuk yang sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi penguasa nih paling suka sekali nih dekat-dekat sama ulama, karena ulama pintar buat dalil. Jadi kalau dia bilang saya mau E, ya saya mau A, kata ulama tenang saja, kita carikan dalilnya. Masya Allah, kerusakan terbesar di dunia ini adalah ulama sudah mencintai dunia dan ulama sudah mencintai manusia. Ketika ulama mencintai manusia, ketika ulama mencintai dunia, lebih hancur lagi dunia ini. Nah, sebenarnya ini sejarahnya bukan sekarang aja. Dulu dari zaman dulu yang namanya ulama kalau disiksa, kalau dipenjara, sebenarnya fatwa ulama yang lainnya. Karena mereka sengaja menggunakan ulama untuk membuat kerusakan. Jadi berarti kita akan katakan ada orang yang berilmu tapi tidak jatuh cinta. Jadi masalahnya di mana? Di ilmunya atau di hatinya? Di hati. Nah, sekarang kita katakan, Ustazah kenapa sih ada ulama nggak jatuh cinta? Nah, masalahnya bukan di ilmunya, tapi di hatinya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ada juga Ustazah kutip di sini ya, sebelum kita masuk kepada obat hati nih. Kita akan katakan, la tahab zaliman wala taghiyah wala aduwan li'annahum biyadillah. Ya, ada ulama mengatakan, jangan takut dengan orang yang zalim, jangan takut dengan orang yang memberi atau zaliman dengan taghiyah nih sama. Kalau zalim nih kezaliman, kalau taghiyah nih orang yang zalim. Jangan takut dengan keiman, jangan takut disakiti manusia, jangan takut dizalimi manusia, jangan juga takut dengan orang yang menzalimi. Ya, sehebat apapun kezaliman mereka, sehebat apapun orang zalim itu kuasanya, wala aduan, jangan takut dengan musuh. Kenapa? Li'annahum biyadillah, karena mereka ada di tangan Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kezaliman itu terjadi pada kita, tidak akan pernah terjadi. Tidak ada sedikit pun yang boleh bisa memberikan kita mudarat tanpa izin Allah. Maka kezaliman itu di tangan Allah. Penguasa yang zalim itu di tangan Allah. Musuh itu ada di tangan Allah. Tidak perlu takut. Kalau kita punya Allah. Nah, takutlah, siapa yang kita takuti? Khab zambak. Takutlah dosa kamu. Ya, dosa kamu tuh. Karena dosa kamulah yang menyebabkan kesusahanmu. Kenapa orang zalim itu bisa menyakiti kita? Karena dosa kita sendiri. Kenapa Allah nggak mau tolong kita? Kenapa Allah membiarkan kezaliman itu terjadi pada kita? Karena dosa kita. Maka sebenarnya yang menjadi penyebab kerusakan itu bukan yang lain-lain, tapi kita sendiri. Karena kalau kita melakukan ketaatan, Allah tak akan izinkan kezaliman itu terjadi pada diri kita. Allah tak akan izinkan orang-orang zalim itu menyakiti kita. Karena apa? Segala sesuatu akibat yang terjadi sebenarnya itu kesalahan pada diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk baru.
Ketika hati tidak jatuh cinta, apa yang harus dicek? Hatinya. Kenapa hatinya tidak jatuh cinta? Oke, sekarang perhatikan. Dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kita dari tadi bicaranya di sini ya. Perhatikan, kita dari tadi bicaranya amana, jatuh cinta. Karena amana ini kan letaknya iman ya. Iman itu kan letaknya di hati. Kita dari tadi mengatakan iman ini kalau dia sudah jatuh cinta, jatuh takut, maka jangan ditanya amal solehnya. Betul tidak? Tadi kan dari tadi kita kan wilayahnya di sini. Jatuh cinta, nanti cintanya akan membuahkan amal soleh, maksudnya melakukan ketaatan. Kemudian jatuh takut, maka takutnya akan membuat dia stop dari maksiat. Kan di sini kita tadi berbicara. Nah, baru beramal soleh. Jadi yang diminta oleh Allah, beriman dulu, jatuh cinta dulu, jatuh takut, baru beramal soleh, baru berkualitas amal solehnya. Kalau tidak jatuh cinta, apa yang dibuat oleh orang yang tidak jatuh cinta dan dipaksa? Sudah sholat sedikit, komplain banyak, ya itulah, ya sudah buatnya dipaksa, ya buat sedikit marah-marah. Nah, habis itu nanti mulai macam-macam. Kalau dapat musibah dikit sudah protes dan lain sebagainya. Itulah orang yang tidak jatuh cinta. Jadi kalau melakukan amal tanpa cinta seperti itu. Nah sekarang kita katakan semestinya sudah cukup amanah wa amilah. Tapi lihat lagi, ada satu lagi yang tertinggal di sini. Tabah. Kakak, coba lihat di sini ya ibu-ibu. Illa man tabah, kecuali orang yang bertaubat. Kemudian beriman dan kemudian beramal soleh. Kenapa? Taubat itu harus di awal. Sebelum iman, sebelum amal soleh. Kenapa coba? Apa alasannya? Kita harus bertaubat sebelum iman, sebelum amal soleh. Berarti kan secara nggak langsung Allah katakan, kecuali orang yang bertaubat, kemudian orang yang jatuh cinta, kemudian orang yang beramal soleh. Kan kita kan masalahnya di sini. Kenapa tidak jatuh cinta? Nah, karena mungkin syarat yang pertama ini kita hilang. Bertaubat. Kenapa Allah suruh kita bertaubat? Coba tanya diri kita, kenapa Allah suruh kita bertaubat? Karena dosa menghalangi iman. Betul sekali. Karena kita punya dosa, makanya kita bertaubat. Kan Allah suruh kita bertaubat. Kalau kita tanya, kenapa Allah suruh bertaubat? Berarti ada dosa, ada maksiat. Nah, sekarang kita tanya, kenapa harus bertaubat? Karena maksiat itu tidak akan membuat iman masuk ke dalam hati. Jadi kalau sekarang kita katakan, kenapa hatinya tidak jatuh cinta padahal ilmunya luar biasa? Karena hatinya tertutup. Kenapa hatinya tertutup? Karena maksiat luar biasa. Nah, jadi Masya Allah, Ustazah katakan, ilmu ini betul bercahaya. Tapi perhatikan, hati yang menjadi tempat ilmu harus lebih bercahaya. Karena ilmu yang bercahaya akan tidak ada gunanya di dalam hati yang tertutup. Coba sekarang kita katakan, ilmu ini sudah membawa cahaya luar biasa. Begitu masuk ke hati yang tertutup, kira-kira masuk nggak ilmu itu? Nggak bisa. Makanya hati nggak jatuh cinta. Kalau ditanya kenapa hati nggak jatuh cinta padahal ilmunya luar biasa, cek dulu. Ada nggak maksiat yang nggak bertaubat? Ada nggak maksiat yang hari-hari dibuat tapi kita nggak ngerasa itu dosa? Nah, subhanallah, ini yang Allah selalu ceritakan di dalam Al-Quran. Perhatikan, banyak sekali Allah bercerita tentang hati yang bermaksiat. Kita lihat di sini. Oke. Ya. Kira-kira siapa yang mau baca ini? Ayat ini yang ada di flyer Ustazah, silakan baca. Ayo, Biar gak ngantuk. ayo Ummahat yang lain, yuk gantian. Ahlan, coba dibaca. Siapa yang mau baca, bacakan ayatnya, terus bacakan terjemahannya. Nomor 1 tuh. Silakan, Ustazah dengarkan. Saya, Ustazah. Siapa di sini? Ya. Oke, silakan. Oke. Surat Al-Hujurat ayat 7 dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karrata ilaikumul kufr Wa karroha wa karraha ilaikumul kufr ilaikum
ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidu Rasyidun. ulaika humur rasyidun. Oke, baca artinya. Tetapi Tapi Allah Allah menjadikan kamu cinta cinta. kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Oke, coba ada satu lagi, bacakan langsung ayat yang keduanya, karena dia berkaitan dengan ayat yang pertama. Siapa yang mau baca? Ahlan? Saya coba Ustaz. Oke, sip. Surat Al-Hujurat ayat 14 sekarang baca. Nih. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Oke. Coba baca terjemahannya. Yang lain menyimak ya. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk. Karena Tunduk iman dia itu berislam ya. dalam hatimu. Oke. Oke, perhatikan ya. Perhatikan di sini. Ketika Allah memasukkan iman ke dalam hati kita. Gimana tadi? Ketika Allah memasukkan iman, berarti Allah memasukkan rasa cinta nggak di hati? Allah memasukkan iman, berarti rasa cinta nggak? Hadir nggak rasa cinta? Hadir. Hadir kan rasa cinta dan rasa takut. Ya. Gimana? Ntar ini slide-nya jalan-jalan ini. Oke. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah akan buat kamu jatuh cinta kepada keimanan. Berarti kamu punya rasa cinta dan rasa takut. Ketika iman itu hadir di dalam hati ibu-ibu, berarti kita ini punya rasa cinta yang luar biasa sama Allah. Kita ini punya rasa takut yang luar biasa. Saya selalu katakan, yang namanya iman itu letaknya di hati. Kalau amal soleh letaknya di anggota tubuh, karena dia adalah implementasi dari apa yang di dalam hati. Coba perhatikan, kalau kita jatuh cinta dengan Quran, apa yang kita buat? Siang malam duduk dan berdiri bersama Al-Quran. Coba kalau kita jatuh cinta sama harta, siang malam duduk berdiri, harta saja yang dijadikan pikiran. Sekarang berarti betul sekali iman yang ada di dalam hati ini. Kemudian Allah katakan, aku yang menciptakan keimanan di dalam hatimu dan aku hiasi hatimu dengan keimanan. Masya Allah. Ketika iman itu masuk ke dalam hati, Allah buat apa? Wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ingat hamba, ketika engkau jatuh cinta kepada aku, ketika engkau jatuh takut kepada aku dan aku masukkan itu ke dalam hatimu, secara otomatis engkau akan membenci kekufuran. Engkau akan membenci kefasikan, engkau akan membenci kemaksiatan. Karena aku tidak akan boleh mengumpulkan iman dengan kekufuran dalam satu hati. Karena aku tidak akan mengumpulkan kefasikan dan keimanan dalam satu hati. Berarti, ibu-ibu, kalau iman hadir, maka kufur, fusuk, isyan dari hati kita. Dan sebaliknya, kalau kekufuran ada di dalam hati, kefasikan ada di dalam hati, kemaksiatan ada di dalam hati, siapa yang keluar? Imannya keluar. Jadi kalau kita katakan, saya melakukan ibadah Ustazah, tapi saya juga melakukan maksiat. Apa betul? Ketika melakukan ibadah, imannya ada di tempat. Ketika melakukan maksiat, ibadahnya tidak di tempat. Jadi Allah ingin mengatakan bahwa al-kufar, al-fusuk, al-isyan itu menjadi penghalang keimanan. Maka orang yang bermaksiat, orang yang tidak pernah bertaubat, bagaimana mungkin iman itu bisa berada di dalam hatinya? Meskipun ilmunya luar biasa. Ya, ini yang kita katakan. Nanti kita akan bedakan apa itu kufur, atau itu fusuk, atau itu isyan. Oke, kita sambung lagi. Perhatikan, ada orang yang mengaku-ngaku sudah jatuh cinta sama Allah. Qalatil a'rab amanna. Orang Badui itu berkata, kami sudah beriman ya Allah. Kami sudah jatuh cinta dan jatuh takut luar biasa kepadamu ya Allah. Kemudian Allah tidak terima pengakuan mereka. Allah katakan apa? Kul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Kamu belum beriman. Karena cinta itu belum hadir lagi di hati kamu. Takut itu belum lagi hadir di hati kamu.
Tapi kulu aslamna. Tapi katakanlah aku telah berislam atau kami telah berislam. Berarti, ibu-ibu, ada beda nggak antara kami beriman dan kami berislam? Orang yang beriman adalah orang yang melakukan ibadahnya atas dasar cinta, meninggalkan maksiatnya atas dasar takut. Ya. Sementara orang yang berislam itu nggak ada kaitannya dengan hatinya. Dia melakukan sholat, dia melakukan amal-amal yang lain, tapi hatinya nggak ada Allah. Jadi berarti bisa jadi ada orang Islam yang melakukan semua gerakannya, tapi hatinya tidak cinta sama Allah. Makanya untuk orang yang seperti ini masih setengah-setengah, Allah katakan jangan sebut kami beriman. Tapi sebut saja kami berislam. Kenapa? Karena iman itu nggak akan hadir di hati kamu. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kenapa tidak boleh menyebutkan kami beriman? Cuma sebut kami berislam. Karena iman itu belum sepenuhnya hadir di hati kamu. Jadi gini, kadang masuk, kadang keluar. Kadang masuk, kadang keluar. Berarti apa? Ada maksiat di dalam hati. Ada kekufuran, ada kefasikan, ada kemaksiatan. Nah, sekarang apa bedanya? Nih, Ustazah bedakan ya, perhatikan ini. Kekufuran ini level tertinggi dari dosa ya. Berarti syirik sama Allah. Kefasikan ini di bawahnya dari kekufuran, melakukan dosa tapi tidak merasa menyesal, tidak malu, tidak takut, bahkan bersikeras berbuat dosa meskipun susah. Nah, kalau maksiat, dia level terendahnya, di sini disebut melakukan dosa tapi malu, melakukan dosa tapi masih sedih, melakukan dosa tapi sembunyi-sembunyi dan menyesal, tapi tetap buat lagi. Nah, perhatikan, inilah bentuk maksiat kita ya. Dosa kita ini hanya ikut pada surat Al-Hujurat ayat 7. Tadi kan Allah buat kita benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Bedanya apa? Begini, dimulai dari bawah sini ya. Biasanya maksiat itu kita lakukan malu nggak kita? Malu tidak? Merasa bersalah tidak? Menyesal tidak? Nah, kalau masih buat itu, tapi menyesal, menangis, masih sakit hati karena maksiatnya, ya ini berarti levelnya maksiat. Tapi yang maksiat ini kalau dibuat terus-menerus, berubah tidak statusnya jadi kefasikan? Coba ibu-ibu, sekali buat masih malu, masih takut, ya kan? 2 kali buat masih malu, masih takut. 3 kali buat, 4 kali buat, 5 kali buat, sudah berubah jadi fasik. Karena sudah tidak malu lagi hatinya, sudah tidak sakit lagi hatinya, tidak lagi menyesal. Alah, biasalah Ustazah, kita udah buat ini pun, hari-hari pun buat, orang lain pun buat. Masya Allah. Akhirnya tidak merasa itu dosa. Dan itu setiap hari kita jalani. Bagaimana mungkin hati jatuh cinta? Nanti kita selalu tanya, kenapa tak nikmat ya sholat? Kenapa tak nikmat baca Quran? Lah hari-hari bermaksiat. Macam mana boleh menghadirkan cinta di dalam hati? Subhanallah. Karena iman tidak akan bertemu dengan kemaksiatan. Karena iman tidak akan bertemu dengan kefasikan. Subhanallah. Itu jawaban dari kenapa kita nggak bisa nikmat dalam sholat kita. Kenapa kita nggak bisa khusyuk dalam mengaji kita. Kenapa kalau para sahabat itu luar biasa jatuh cinta dengan Al-Qur'annya. Kenapa para sahabat boleh bangun sampai beratus-ratus rakaat dalam malamnya. Sementara kita 8 rakaat aja susah. Yang masalah bukan fisik kita. Karena kita sama-sama manusia. Makan nasi juga. Masya Allah. Yang berbeda apa? Hatinya. Hati mereka jatuh cinta luar biasa, sementara kita masih meraba-raba untuk mencintai Allah. Jadi yang masalah itu adalah hati. Lagi-lagi hatinya yang berbeda. Ya. Kemudian ketika kefasikan ini terus-menerus dibuat, ya, perhatikan. Kalau level maksiatnya sudah naik, akhirnya apa? Dosa itu dibuat hari-hari, kemudian tidak menyesal, kemudian nantinya merasa terbiasa dengan dosa. Ada tak orang ya, padahal dosa itu dilakukan harus bayar. Untuk masuk ke tempat itu harus bayar dan harus malam hari tapi buat. Ini untuk ibadah pagi hari tidak bayar malah dikasih makanan nggak datang. Tapi untuk tempat maksiat sudah malam hari, tempatnya juga jauh, bayar pula datang. Kira-kira udah level apa itu? Kefasikan. Bukan lagi level maksiat. Nah, nanti kita ada puncaknya yang paling hebat yaitu kekufuran. Kekufuran apa? Mensyirikkan Allah, itu yang pertama kali. Itu level maksiat yang paling besar adalah syirik. Makanya kalau kita bicara hatinya orang kafir,
hatinya orang musyrik. Macam mana Allah cerita di dalam Al-Quran hatinya orang yang kafir? Kira-kira macam mana bentuk hati orang kafir? Oke, kita lihat di sini. Tuh, perhatikan kondisi ahli hati orang. Kita analisis dulu ya. Jadi baru kita tahu kenapa hati kita tidak jatuh cinta. Pertama Ustaz katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Hatinya berpenyakit. Kalau hati ada penyakitnya, macam mana dia boleh jatuh cinta? Yang kedua, lebih keras daripada batu. Hatinya tertutup, tersegel. Tersegel tuh kayak dihotem, ya. Dicap, habis itu tidak boleh dibuka. Kemudian terkunci. Nah, perhatikan, kalau kebanyakan semua hati ini hati orang kafir nggak? Coba lihat di sini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka punya hati, tapi hatinya berpenyakit. Kemudian Allah tambah lagi penyakitnya sampai jadi betul-betul level tinggi penyakitnya. Nah, kalau hati sudah sakit macam ini, macam mana ilmu boleh membuat hati dia bercahaya? Bagaimana mungkin hadirnya rasa cinta? Oke. Kemudian yang kedua nih, ini juga hati orang kafir. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Mereka punya hati dan hati mereka lebih keras dari batu. Subhanallah. Batu itu keras tidak? Batu itu keras. Tapi ada orang yang punya hati lebih keras dari batu. Makanya nanti dikasih nasihat, nggak dikasih nasihat sama aja. Tidak akan mau mendengarkan. Masalahnya apa? Di hatinya. Kemudian lagi masuk lagi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah sudah menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, semuanya tertutup. Ada nggak ibu-ibu misalnya kita katakan ya Allah Ustazah sudah nggak punya hati di orang itu. Selalu kita katakan dia nggak punya hati. Kenapa nggak punya hati? Kira-kira bagaimana menasehati orang yang nggak punya hati? Mudah, susah? Susah. Ya, jadi Masya Allah, jangan buat hati kita gelap, jangan buat hati kita keras sampai nasihat nggak ada yang tersentuh di hati kita. Sekarang analisis ya, kita nih sekarang lagi dinasehati. Jangan menyalahkan ustazahnya, jangan menyalahkan waktunya, jangan menyalahkan kajiannya, salahkan hati kita. Kenapa tidak jatuh cinta? Padahal ayat Allah berjam-jam ditadaburi. Padahal ayat-ayat Allah dibaca terus-menerus siang dan malam. Ya. Kemudian sekarang lagi masuk lagi afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa? Apakah hatimu sudah dikunci? Berarti ada hati yang terkunci. Ada hati yang terkunci. Berarti dengan maksiat hati berpenyakit. Dengan maksiat hati lebih keras dari batu. Dengan maksiat hati tertutup dan tersegel. Terkunci. Nah, sekarang kita cari. Jadi macam mana untuk membuka hati itu? Apa obat hati itu? Nah, ini kan sekarang pertanyaan kita di situ. Bagaimana membuka hati yang gelap? Bagaimana membuka hati yang tertutup? Nah, tentu saja kembali di awal. Kalau ternyata yang menjadi penutupnya adalah maksiat. Level tertinggi dari maksiat kekufuran. Makanya kalau kita perhatikan, hati orang kafir itu luar biasa susahnya. Kalau hati umat Islam masih mudah nggak disentuh? Masih mudah? Umat Islam masih mudah nggak? Iya. Perhatikan coba lihat. Yang datang ke majlis-majlis ilmu kan pasti umat Islam. Berarti hatinya masih bisa dibuka. Nah sekarang ada tidak umat Islam yang bermaksiat? Ada. Nah itu yang membuat hati susah masuk nasihat. Oke, sekarang kita masuk lagi bentar. Ini obat hati sebenarnya sudah sampai terakhir ya. Nanti taubat itu kalau nggak sempat nggak apa-apa, kita skip aja ya. Yang penting kita sudah tahu rahasianya kenapa hati kita nggak jatuh cinta. Oke, Ustazah balikin ke sini. Nah, oke Ustazah mau lihat yang ayat terakhir ini. Siapa yang mau baca ayat terakhir ini? Penting ini. Mau coba Ustazah. Oke, silakan. Oke, baca nih surat yang terakhir ya, surat Al-A'la ayat 9 sampai 11. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Oke. Baca terjemahnya. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran dan Orang-orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Oke, sekarang perhatikan. Allah katakan beri nasihat. Biasanya nasihat pasti datangnya dari Quran atau hadis.
Ya. Jadi kalau kita katakan fazakir, beri nasihat. In nafa'ati dzikra, pasti nasihat itu bermanfaat. Perhatikan, nasihat akan berpengaruh. Nasihat ini kita boleh tidak sebut ilmu. Ya, sekarang dinasehati nggak hatinya? Coba Ustazah tanya. Sekarang dinasehati tidak hati itu? Nasihati. Orang yang menuntut ilmu itu, apalagi khususnya ilmu agama itu pasti dinasehatin. Karena Al-Quran itu isinya nasihat. Ya kan? Nah, sekarang masalahnya, bagaimana orang itu menerima nasihat? Maka bergantung lagi ke hatinya. Ya, kalau hatinya jatuh cinta, maka nasihat itu nikmat di hati. Sayazakkaru may yakhsha. Orang yang hatinya takut sama Allah, orang yang hatinya jatuh sama Allah, jatuh cinta sama Allah, maka nasihat itu akan masuk ke dalam hatinya dan merasa Masya Allah, senang sekali mendengar nasihat. Sebaliknya, orang yang tidak takut sama Allah, ashqa ini adalah kebalikan dari yakhsha. Kalau yakhsha ini adalah orang yang takut sama Allah, maka ashqa adalah orang sengsara, orang yang tidak takut sama Allah, orang yang tidak jatuh cinta. Berarti kan orang yang berpenyakit hatinya. Maka orang yang berpenyakit hati biasanya suka menjauhi maksiat, menjauhi nasihat. Selalu kita kan katakan begini ya, kalau memberi nasihat itu bergantung yang ceramahnya, bergantung kontennya, betul tidak? Oh, kalau ustadznya bagus, jadi tersentuh hatinya. Sebenarnya tidak juga. Sebenarnya yang jadi masalah itu yang mendengarkan itu, hati yang mendengarkan. Karena sepatutnya kalau hati sudah senang, siapapun yang menyampaikan nikmat di hati. Tidak terkecuali siapapun. Nah, ini yang kita katakan. Orang yang jatuh cinta sama Allah, nggak usah ditadaburi ibu-ibu. Hanya disebut nama Allah saja sudah bergetar hati mereka. Betul tidak? Betul. Dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minun. Orang mukmin itu, orang yang jatuh cinta itu. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hati mereka. Subhanallah. Hanya ustazah sebut Allah, Allah, Allah Tuhan kita, itu sudah bergetar di hati. Itu bagi orang yang jatuh cinta. Nah, jadi perhatikan, makanya selalu ustazah akan katakan, kalau misalnya ada orang nih dapat nasihat, ya Allah ustazah, Masya Allah, itu kata-kata benar-benar menyentuh hati. Ustazah akan katakan, sebenarnya yang bagus bukan ustazahnya, tapi hatinya yang bagus. Ya, karena ketika kita menerima nasihat itu, hati kita sedang bercahaya. Maka ketika nasihat itu masuk, dia menenangkan hati. Nah, masalahnya kalau ada orang yang berpenyakit hati dikasih nasihat, gimana bentuknya? Nanti akan bilang, Ustazah, sudahlah Ustazah, ini udah 2 jam, Ustazah belum berhenti lagi bercakap. Ya, atau belum lagi berhenti lagi Ustazah. Atau ada lagi orang yang kasih tahu gini, Ustazah, ceramahnya 15 menit aja, jangan lebih. Masya Allah. Dia boleh berbicara, ngobrol, berjam-jam, tapi untuk mengingatkan tentang Allah dikasih 15 menit. Jadi ini berarti tidak mau mendengarkan nasihat. Dan na'udzubillah, ini ada lagi levelnya. Kalau sudah penyakit hati sudah ada di hati kita, Masya Allah, kita membenci nasihat, lalu membenci orang yang memberi nasihat. Maka ulama itu orang yang memberi nasihat tidak? Dan yang paling dibencinya adalah ulama. Ulama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita tidak suka ilmunya, is okay. Tapi kita tidak suka ulamanya dipertanyakan. Alangkah sakitnya hati kita. Kenapa juga ketika ulama itu membawakan ayat-ayat Allah kita tidak suka? Kenapa pula ketika ulama itu bicara tentang Allah kita tidak suka? Berarti yang masalah siapa? Bukan ulamanya, tapi hatinya. Makanya Masya Allah, ayat ini sebenarnya boleh kita analisis pada diri kita. Fazakir inna fa'atid dzikra sayazakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Kalau kita jatuh cinta sama Allah, kita senang mendengar tentang Allah. Kalau kita tidak jatuh cinta sama Allah, kita marah dengan orang yang memberi nasihat, ya. Jadi berarti masalahnya ada di mana? Ada di hati. Sekarang bagaimana cara mengobati hati? Nah, ini yang terakhir. Bagaimana mengobati hati? Tadi berarti puncak masalahnya di mana nih hati kita tidak jatuh cinta nih? Maksiat. Lihat. Subhanallah. Jadi ini yang dikatakan cara mengobati hati yang sakit. Kembali sama Allah, bertaubat siang dan malam, beristighfar. Coba dulu ulama dulu, kalau mereka sudah bertaubat, mereka akan kembali ke masa lalu. Mungkin saat ini kita tidak melakukan kesalahan. Bagaimana 10 tahun yang lalu?
Bagaimana 20 tahun yang lalu? Coba dicek, ada tak maksiat-maksiat yang kita sampai sekarang tidak bertaubat? Mungkin itu yang menjadi noda di hati kita sampai saat ini. Makanya Masya Allah, tidak ada cara lain untuk kembali membuat hati bercahaya kecuali istighfar dan taubat. Dan sekarang kita katakan, di sini ada surat yang cantik sekali, yaitu surat At-Taubah ayat 118. Summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Coba lihat ya, perhatikan. Cantik sekali ayat ini. Allah menerima taubat mereka supaya mereka bertaubat. Kira-kira yang bertaubat itu kita dulu baru Allah terima taubat, kan? Mestinya seperti itu ya. Hah? Ya. Kita diterima baru bertaubat atau kita bertaubat lalu diterima taubat? Bertaubat lalu diterima taubat. Iya, tapi ayat ini beda loh. Coba lihat ayat ini. Summa taba alaihim. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Taubatnya. Perhatikan. Macam mana menjelaskan bahwa Allah menerima taubat sebelum kita bertaubat? Oh, ini dikasih ujian. Betul sekali. Nah, Bagaimana? ya bertobat. Dikasih ujian. Oke. Berarti masing-masing kita akan Allah kasih cobaan, kasih ujian, sehingga kita mau tidak mau harus bertaubat. Coba, jadi berarti dua pilihan kita. Kalau masih nggak mau kembali sama Allah, tunggulah. Allah kasih musibah dalam hidup, baru kembali. Ya. Apa mau dikasih musibah dulu baru kembali? Jangan sampai sudah menyesal luar biasa, baru kembali sama Allah. Kenapa tidak kembali kepada Allah ketika masalah itu belum ada? Ya, betul. Nah, coba sekarang kita tanya, kebanyakan orang ini kalau kembali sama Allah ada masalah tak dalam hidupnya? Ada masalah. Karena kalau tidak ada masalah dia susah untuk kembali sama Allah. Jadi ini yang kita katakan, Masya Allah. Ya, Allah terpaksa membuat hidup kita kacau supaya kita bertaubat. Itu yang dimaksud summa taba alaihim liyatubu. Mereka, Allah menerima taubat mereka. Allah kasih musibah, Allah kasih cobaan, akhirnya mereka bertaubat. Oke, sekarang ini dalil ini dikuatkan lagi dengan surat Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sebab dan akibat, betul tidak? Terjadi kerusakan di laut, di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia. Ini sebab akibat tidak? Kalau ditanya, kenapa ada kerusakan dalam rumah tangga? Kenapa ada kerusakan dalam anak-anak? Kenapa ada kerusakan? Kita tidak akan mengatakan cuma di daratan, di lautan. Sebenarnya kerusakan boleh terjadi di rumah kita. Terjadi kerusakan di suami kita. Terjadi kerusakan di mana-mana. Sekarang ditanya, kenapa? Karena kita sendiri yang berbuat. Maka itu ada hukum sebab dan akibat. Kira-kira kalau kita mengatakan, enggak usah sana, enggak salah, oke. Mana pernah Allah menzalimi hambanya? Allah tidak pernah menjalimi hambanya. Ketika ada akibat, pasti ada sebabnya. Berarti daripada berusaha untuk meloloskan diri untuk tidak punya salah, kenapa tidak minta ampun sama Allah? Kenapa tidak bertaubat sama Allah? Karena Allah akan pasti ampuni. Kenapa harus ada sebab dan akibat? Supaya ada hikmah. Hikmahnya apa? Liyudhiqahum ba'dallazi amilu. Supaya mereka merasakan dari sebab perbuatan mereka. Kalau Allah tidak buat akibat, macam mana kita boleh dapat hikmahnya? Kita tidak merasakan salah kalau kita tidak dicoba oleh Allah. Kita berbuat kerusakan siang dan malam. Ternyata Allah buat kita sehat terus, banyak harta terus, dipuji manusia terus-menerus. Kira-kira kita paham nggak kesalahan kita? Nggak akan paham. Hati-hati ya. Hati-hati bagi orang yang siang malam bermaksiat, tapi Allah tetap sehatkan jasmani dan rohaninya. Mengerikan itu. Itu sebenarnya puncak maksiat, puncak musibah. Kita salah tapi Allah tidak tegur. Nah, ya. Karena sepatutnya musibah yang ada pada kita sebenarnya teguran daripada Allah. Apakah Allah benci kita, Ustazah? Tidak sama sekali. Bahkan Allah menyuruh kita kembali. Lihat nih. Ketika Allah bicara tentang kerusakan dalam hidup, apa yang diinginkan Allah? La'allahum yarji'un. Kamu kembali wahai hamba. Kalau kamu kembali aku selesaikan kerusakannya. Maka yang punya rusak-rusak itu satu obatnya, balik sama Allah.
beristighfar yang banyak. Kembali lagi, kita ini dicipta untuk beribadah. Beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada yang lainnya. Perhatikan ya, kalau kita sudah bertaubat, kalau kita sudah memperbaiki diri kita, kita sudah menyesal sama Allah, maka tidak ada yang tidak boleh diselesaikan Allah. Bahkan Nabi Yusuf Allah kembalikan kepada Nabi Yakub. Nabi Ismail Allah kembalikan kepada Nabi Ibrahim. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan, pasti di situ ada kemudahan. Karena ketika kita kembali kepada Allah, Allah selesaikan masalah kita. Jadi berarti kalau ingin benar-benar mengobati hati, kembalilah sama Allah. Nah, ini mungkin tentang taubat saja ya bagi Ustazah. Kayaknya kakak-kakak juga mestinya bicara tentang taubat ini sudah banyak ya dibincang ya. Betul tak? Ibu-ibu juga ya. Gimana kalau perbahasan taubat ini kita lanjutkan dengan tanya jawab saja? Gimana? Ada masa Ustazah sudah habis belum? Waktu Ustazah sudah habis? Masih sampai 9.15 kan sekarang sudah? masih 30 menit lagi kok. Tanya jawab Oke. nggak apa Ustazah? Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti masalah taubat nanti bisa Ustazah jawab nih, ya. Nih, ini kalau taubat ini sering tak dengar tentang taubat? Taubat nasuha macam mana? Oke, Ustazah sedikit aja lagi tambahin ya. Oke, ini yang paling terpenting. Allah pasti menerima taubat ya, sebanyak apapun dosa kita. Jangan khawatir. Kalaupun dosa kita sebesar gunung pun Allah terima. Tapi masalahnya taubatnya harus nasuha. Bukan taubat sambal. Taubat sambal tuh gimana? Taubat sambal. Hari ini bertaubat nangis-nangis, besok buat lagi kan? Bilang ya Allah nggak akan makan lagi sambal ini. Pedasnya luar. Besok ketemu sambal, makan lagi. Ya, jadi syaratnya taubat itu harus nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Berarti yang diminta oleh Allah adalah taubat yang sebenar-benar taubat, yaitu taubat yang merupakan nasihat bagi hati. Apa maksudnya? Taubat yang mana kalau kita mau kembali lagi berbuat bermaksiat, taubat ini akan mengingatkan kita. Misalnya begini ya. Kita udah nangis-nangis nih, malam hari kita nangis, ya Allah ampuni dosa, Masya Allah yang aku buat ini. Nah. Besok kalau kita mau buat lagi, yang taubat kita tadi yang nangis-nangis itu akan mengatakan, kan sudah nangis-nangis, kenapa buat lagi? Itu namanya taubatnya menasehati. Masa ya air matamu itu jadi air mata buaya, malam-malam nangis, besok buat lagi? Ya, ini yang dinamakan taubat nasuha. Perhatikan ya, jadi masalah dosa tidak ada masalah, Allah ampuni. Tapi yang jadi masalah kalau kembali lagi berbuat, berarti itu mempermainkan Allah, berarti mengolok-olok Allah. Hati-hati. Nah, tentu saja yang dikatakan kita ini mengulang kembali itu yang mengulang secara sengaja. Bukan yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja macam mana? Boleh. Kembali lagi bertaubat. Ya. Jadi kita akan katakan taubat yang kita tidak boleh diulang kembali itu dalam artian kita sengaja buat. Kan Allah Maha mengampuni Ustazah. Tak apalah. Nah, akhirnya buat terus. Tiba-tiba meninggal lagi buat. Nah, itu na'udzubillah. Ya, katanya nanti insya Allah lah pasti Allah terima taubat kita. Lah iya kalau meninggal dalam taubat. Kalau meninggal dalam maksiat. Su'ul khatimah. Sekarang siapa yang jamin umur kita? Kita meninggal dalam ketaatan atau dalam kemaksiatan. Makanya jangan senang aja. Maksiat kan Allah Maha menerima taubat. Nggak boleh mas seperti itu. Berarti kita disengaja. Dan itu mempermainkan Allah. Oke, sekarang kita katakan. Apa syarat taubat ini? Ada 3. 1. Mudah saja. Taubat ini berkait dengan waktu. Masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Nah, ingat tadi kata kerja tadi ya. Oke. Masa lalu, apa yang dibuat di masa lalu? Mengetahui dosa dan menyesal. Nah, banyak orang yang beristighfar ya, tapi kalau ditanya apa dosanya, nggak tahu. Kalau nggak tahu dosa, macam mana boleh menyesal? Jadi kalau Ustazah katakan ada orang yang minta maaf kan, yang minta maaf sama kita, tolong maafin. Kita tanya, tahu nggak salahnya apa? Nggak tahu. Kira-kira mau diterima nggak maafnya? Nggak bakal kita terima, karena dia taubatnya main-main. Makanya orang yang pertama, orang yang bertaubat 1, ketahui dosanya, setelah tahu menyesal luar biasa. Masa lalu. Karena sudah terjadi. Oke, masa sekarang meninggalkan maksiat, masa yang akan datang berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Ini taubat hubungan dengan Allah, 3 ini. Yang terakhir ini taubat dengan manusia. Apa yang dilakukan dengan manusia kalau kita melakukan kesalahan dengan manusia?
mengembalikan hak orang yang terzalimi. Berat nggak ini, ibu-ibu? Berat nggak? Kalau berbuat dosa sama manusia, kita harus kembalikan haknya. Jadi orang yang apa ya, berjanji, bersumpah palsu, memfitnah orang lain, bersihkan nama orang itu, baru Allah terima taubatnya. Jangan senang aja. Ya, nanti minta ampun sama Allah. Selama si manusia itu tidak memaafkan, kena kita nanti di hari kiamat. Makanya hati-hati, jangan sampai menzalimi orang lain. Masalahnya panjang. Ya, nah, itu yang kita katakan. Jadi kalau masalah kita dengan manusia, selesaikan dengan manusia. Kita mengambil hartanya, kembalikan hartanya. Kalau kita nggak bisa mengembalikan hartanya, minta maaf sama keluarganya. Minta maaf dengan ahli warisnya kalau orang itu sudah meninggal dunia. Susah tidak? Tapi senang saja sekarang ya jadi pemimpin gitu ya. Jadi pemimpin, jadi ketua, itu senang sekali kita. Padahal urusannya itu panjang itu. Sekali saja yang kita pimpin itu merasa dizalimi, kita bertanggung jawab. Nah, ini yang kita katakan Masya Allah. Taubat yang 3 mungkin bisa kita katakan itu karena Allah, kita boleh bertaubat. Tapi kok taubat dengan manusia, Allah katakan selesaikan dulu urusannya dengan manusia. Baru boleh dikatakan taubatan nasuha ya. Kemudian apalagi yang di sini rasa usaha itu jelas dulu ya. Nanti kalau misalnya ada apa-apa lagi nanti boleh ditanyakan. Ya, karena ini sebenarnya panjangnya hanya bicara tentang taubat ya. Tadi kalau Ustazah pikir tadi ibadah alam semesta tadi belum dijelaskan, bisa kita masuk ke sini. Ternyata belum ya kemarin tuh ibadah alam semesta. Ya, oke, mungkin itu saja dulu ya, Bu Nuryani. Nanti kita boleh lanjutkan lagi mungkin ke pertanyaan atau mungkin di luar dari itu juga boleh insya Allah. So biar kita ini 2 arah ya kuliahnya. Oke, Ustazah tutup dulu slide-nya ya. Oke. Silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Karena ini termasuk penting juga mengobati hati. Kenapa hati nggak jatuh cinta? Oke, silakan. Oke, Ibu siapa? Ibu Iin ya? Silakan. Yang mau bertanya dipersilakan ya. Dinyalakan mic-nya, silakan. Boleh langsung bertanya. Oke, silakan. Tadi saya maksudnya limited time terakhir ya. Lalu saya mau bertanya, kebetulan Suaranya kurang jelas ya? Kurang jelas, Bu. Iya. Putus. Suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Coba lagi. Coba deketin ininya, mic-nya apa? Udah jelas? Nah, coba. Udah? Baik, Ustazah, terima kasih atas waktunya. Oke. Mungkin mau bertanya tentang taubat ya. Saya tahu ada teman yang curhat. Tapi tidak sampai punya turunan. Akhirnya dia sudah bertobat, ya, dia sudah bertobat, tapi dia masih merasa itu Allah belum mengampuninya. Ya, kira-kira ketika tobat itu sudah benar-benar diterima. Yang saya lihat dia sekarang sudah memakai jilbab panjang, sudah rapi, sudah lebih agamis lah ya, lebih paham tentang agama. Dulu memang dia seperti itu, ilmunya ketek, belum paham. Sudah lebih paham. Tadi namun kalau yang lain di mute ya, tolong suaranya tambah nggak jelas. Oke, yang bertanya aja dibuka ya mic-nya. Nah, beliau pernah bermimpi seperti beliau sholat taubat, beliau sholat hajat segala macam ya. Tadi sholat itu seperti ada suara yang sangat kencang di telinganya. Suara yang kayak jauh gitu. Jadi dia merasa apakah ini jawaban bahwa saya udah terima tobatnya atau belum gitu. Suaranya bunyinya apa suaranya? Suaranya apa? Seperti membangunkan dia. Tapi sih sangat apa ya? Sangat jelas bunyinya seperti ada suara besar gitu loh.
Jadi dia merasa apakah dosanya sudah diterima, atau itu perdana belum, atau bagaimana, dia tidak paham. Saya juga nggak paham. Itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kalau kita tarik intinya bagaimana mengetahui apakah taubat kita diterima atau tidak gitu. Apakah karena suara-suara itu? Begini, ada suara nggak ada suara ya namanya taubat itu ya semestinya diterima ya begini. Tidak ada ceritanya taubat itu tidak diterima selama hamba itu benar-benar bertaubat. Nah, lain ceritanya kalau si hamba ini taubatnya taubat sambel tadi, tidak memenuhi 3 syarat atau 4 syarat tadi. Satu, dia masih ngulangin lagi. Yang kedua, dia nggak menyesal. Kan makanya itu semestinya berurutan itu. Tahu dosa, kemudian menangis luar biasa, kemudian meninggalkan maksiat, kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Nah, kalau sudah 4 ini, terus kalau sama manusia kembalikan hak-haknya. Kalau sudah 4 perkara ini sudah dibuat, sebenarnya tidak ada kata-kata taubat itu tidak diterima. Nah, sekarang kalau kita melihat bagaimana boleh mendetek apakah dia diterima atau taubatnya. Oke, sebenarnya di dalam slide Ustazah tadi ada ayat yang berbunyinya begini. Kalau orang itu bertaubat, ya, yubaddilullahu sayyi'at, ya. Allah mengubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Allah mengganti keburukan mereka menjadi kebaikan. Perhatikan. Ya, kita akan katakan kalau taubat kita diterima secara otomatis itu adalah Allah ubah yang buruk-buruk menjadi baik. Nah, itu kenapa kalau kita lihat ada nggak perbedaan yang sangat jelas orang yang sudah bertaubat? Yaitu perubahan pada tingkah lakunya. Bahwa segala yang buruk-buruk kita nggak ngelihat lagi ada pada dia. Dia sudah bertukar, Masya Allah. Dulu dia membuka auratnya luar biasa. Tapi ketika dia mengatakan, aku bertaubat ya Allah, lebih keren dari kita menutup hijabnya. Pakai cadar. Subhanallah. Ini yang dikatakan Allah. Kalau kamu benar-benar bertaubat, maka Allah akan ganti seluruh keburukan kamu jadi kebaikan. Subhanallah. Makanya kalau kita mau lihat apakah taubat kita diterima atau tidak, lihat ada berapa banyak keburukan yang bertukar kebaikan. Ustazah kayaknya nggak ada bedanya. Ya berarti belum bertaubat. Berarti taubatnya itu masih taubat belum sempurna. Karena semestinya hasil dari taubat adalah Allah mengubah keburukan menjadi kebaikan. Makanya perhatikan orang yang bertaubat. Nah, ya, dia akan berbeda sama sekali. Makanya Masya Allah, Ustazah katakan, kalau ada orang yang sudah bertaubat, kenapa diungkit lagi masa lalunya? Semestinya tidak perlu lagi. Orang yang sudah bertaubat itu seperti lembaran baru bagi Allah. Dia tak punya kesalahan apapun. Apalagi dia taubatan nasuha. Kita ini yang justru akan berbuat dosa karena mengulang-ulang dosa dia yang lama. Padahal dia sudah bertaubat kepada Allah. Ya, jadi bagi Allah siapapun yang bertaubat dia akan kembali lagi menjadi baru. Karena apa? Karena taubatnya Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Nah, dengan syarat dia benar-benar bertaubat nasuha. Makanya kalau kita melihat apakah taubat kita ini diterima atau tidak, ya lihat perubahan yang terjadi pada kita. Jadi boleh jadi begini, yang namanya taubat diterima itu dari yang benar-benar buruk menjadi yang baik. Nah sekarang Ustazah kalau kita ini sudah baik, gimana kita bertaubat? Nah berarti kalau kita sudah baik berarti menjadi yang lebih baik. Berarti orang baik perlu taubat tidak? Perlu. Karena sepatutnya satu, kita tidak akan bisa baik setiap saat. Karena hati kita kan bolak-balik. Nah karena hati kita bolak-balik ada kemungkinan orang baik akan bertukar jadi orang yang buruk. Itu kenapa kita harus beristighfar dan bertaubat. Supaya apa? Supaya Allah mantapkan hati kita jadi senantiasa jadi orang baik. Dan kalau kita jadi orang baik juga, kita minta sama Allah untuk menjadi lebih baik lagi. Itu juga sudah taubat. Jadi sebenarnya kalau mau diartikan, taubat itu tadi di slide Ustazah sebenarnya ada. Makanya Ustazah buat pertanyaan biar nanti dijelaskan. Sebenarnya kalau arti kata taba, yatubu, itu artinya kembali. Jadi berarti dari perbuatan buruk. Kembali dari perbuatan buruk kepada perbuatan baik. Dari perbuatan maksiat kepada ketaatan. Dari perbuatan yang akhlaknya buruk menjadi akhlak yang indah. Itu yang namanya taubat. Kembali. Nah, dari yang baik kembali kepada yang terbaik. Makanya kalau sudah seperti itu, taubat itu
milik semua orang, bukan hanya orang yang buruk. Jangan katakan kita nggak perlu taubat karena kita nggak berbuat dosa. Ya, karena sebenarnya taubat itu ada 3. 1, taubat orang awam. 2, taubat orang khusus. 3, taubat orang yang paling khusus. Nah, perhatikan, taubat orang awam, taubat dari dosa. Jadi kayak kita nih, kita berbuat dosa kemudian bertaubat. Ini taubat orang biasa. Ada lagi naik di atasnya adalah taubat orang khusus. Macam mana taubat orang khusus? Bertaubat dari dosa-dosa batin yang ada di hati. Coba ibu-ibu nih, mungkin yang di depan-depan nggak kelihatan dosanya, tapi yang di hati, yang marahnya tapi nggak kelihatan, yang komplainnya, yang riaknya, yang sombongnya, itu semuanya ada di dalam hati. Bagaimana mau bertaubatnya? Itulah taubat orang khusus. Orang khusus akan bertaubat dengan maksiat-maksiat yang ada di dalam hati. Jadi dia sudah lepas dari maksiat yang di zahir, tapi dia sudah fokus ke hati. Makanya orang-orang yang kadang kita lihat orang soleh pun nggak pernah ustazah sholatnya tinggalin, tapi dia masya Allah istighfar terus menerus. Kenapa? Karena dia perhatikan hatinya. Nah, yang ada satu lagi, taubat orang yang paling khusus. Macam mana taubat orang yang paling khusus? Bertaubat 1 detik saja hatinya lalai daripada Allah. Coba perhatikan. Makanya kalau kita lihat orang sufi, para nabi, para rasul, banyak tak istighfarnya? Karena mereka akan beristighfar setiap kali 1 detik saja hati mereka lalai daripada Allah. Subhanallah. Jadi jangan katakan orang soleh nggak bertaubat dan beristighfar. Justru taubat mereka melebihi taubat kita yang bermaksiat secara zahir. Ya, Malik bin Dinar itu masya Allah di setiap pelataran masjid dia menangis. Padahal dia sudah orang sufi besar. Abu Dzar Al-Ghifari itu saya catatkan di dalam slide ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah satu ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat min kibaris sahabat. Sahabat yang paling besar. Maksudnya yang paling terkenal. Paling terkenal ibadahnya, paling terkenal ketaatannya kepada Rasulullah dan sebagainya. Tapi satu ketika Rasulullah melewati, Abu Dzar lagi menangis terseduh-seduh. Abu Dzar Al-Ghifari menangis terseduh-seduh sampai Rasulullah khawatir. Lalu Rasulullah tanyakan, "Maza yubkika ya Abu Dzar?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Dzar? Abu Dzar mengatakan apa? Ini masya Allah, kita nggak akan pernah menyangka bahwa kata-kata ini keluar dari sahabat yang paling rapat atau paling dekat sama Rasulullah. Dia katakan apa? Ya Rasulullah, ana udznibu. Ya Rasulullah, tangisanku ini karena aku ingat dosaku. Masya Allah, sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah saja mengingat dosa sampai menangis terseduh-seduh. Kira-kira ada di antara kita yang menangis terseduh-seduh karena ingat dosa? Ya, Masya Allah. Abu Dzar menangis. Kemudian kata Rasulullah, kalau engkau merasa berdosa, kembali sama Allah. Wastaghfir, kata Rasulullah. Kalau memang engkau merasa dosa, kembali dan beristighfar wahai Abu Dzar. Kemudian apa kata Abu Dzar? A'udhu wa a'udzanibu ya Rasulullah. Aku kembali lagi berbuat dosa. Subhanallah. Abu Dzar mengatakan, aku sudah bertaubat ya Rasulullah, tapi bagaimana lagi nih, hati ini susah sekali di manage. Aku kembali lagi berdosa. Kata Rasulullah, wastaghfir. Kalau gitu taubat dan beristighfar lagi. Tapi aku kembali lagi. Sampai 3 kali diulangi Abu Dzar. Saking dia benar-benar merasa dirinya banyak dosa. Masya Allah, ibu-ibu. Sekelas sahabat aja merasa dosanya seperti itu, apalagi kita. Ya, sampai-sampai Rasulullah perlu menenangkan Abu Dzar. Rasulullah katakan, terakhir sekali Rasulullah katakan, "I'lam ya Abu Dzar." Ketahuilah wahai Abu Dzar. Inna rahmatallahi alaika awsa' min iktsarika bidzunub. Wahai Abu Dzar, ketahuilah kasih sayang Allah kepadamu lebih hebat, lebih besar, lebih luas daripada banyaknya dosamu. Baru berhenti tangisan Abu Dzar. Ya, jadi masya Allah ini yang kita katakan, bahkan orang soleh, bahkan Rasulullah, berapa kali Rasulullah beristighfar? 1 kali. Yang diingat oleh para sahabat 70 kali. Setiap kali majlis. Itu yang diingat dan dilihat. Bagaimana yang di luar dari itu? Rasulullah pernah mengatakan 100 kali beristighfar. Masya Allah. Kalau Rasulullah saja begitu hebatnya dalam beristighfar. Kenapa? Karena istighfar dan taubat ini benar-benar membuat hati bercahaya. Makanya kalau kita dibisik-bisikin setan seolah-olah nggak punya salah, itu sebenarnya kesalahan terbesar. Orang yang nggak punya salah itulah biasanya yang banyak salah.
Coba lihat di rumah mungkin kita nggak pernah mau salah ya. Anak kita aja terus yang salah, kita nggak pernah salah. Nah, hati-hati. Ya, kalau orang nggak pernah punya salah dan nggak pernah merasa salah, itulah yang hatinya keras. Karena orang-orang yang sepatutnya beristighfar, bermuhasabah, merasa dirinya salah, itulah yang lembut hati. Ya, jangan sampai kita merasa pada kondisi yang kita tidak pernah salah, terus orang lain terus yang salah. Nanti kalau kita salah pun dibalikkan orang lain juga yang salah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kalau hati kita masih seperti itu, perbanyak lagi istighfarnya, perbanyak lagi taubatnya, perbanyak lagi tangisannya sama Allah, dan mudah-mudahan baru ilmunya akan menjadi cahaya. Ya, itu ya. Jadi suara tuh nggak ada masalah sebenarnya. Ya, mau dengar suara nggak mendengar suara, sebenarnya lihat kondisi kita setelah taubat, berubah atau tidak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, satu penanya lagi mungkin Ya. ya. Oke, silakan. Nanti baca di slide-nya aja ya secara detail karena Ustazah sudah mau selesaikan ini kajian kita nih yang ketiga nih. Nanti besok